ciptaan Allah yang paling sweet gitu kan, paling memiliki cinta kasih yang luar biasa. Bukti cintanya beliau kepada kita itu yang menginginkan kita selamat supaya bisa bareng-bareng ke surganya Allah. Bahkan dari setiap perjuangannya, dari setiap langkah perjuangannya untuk menegakkan Islam, menyampaikan risalahnya yang disampaikan dari Allah untuk kita, yang begitu tulus dengan ya kasih sayangnya luar biasa. Ketika Rasul ada di hadapanku, aku tak tahu apa yang aku harus lakukan, karena aku malu gitu, jujur malu dengan keadaan aku gitu, dengan keadaan aku pribadi yang sering banget gitu, lelah gitu. Aku tuh lelah, aku tuh ini. Tapi ketika Rasul ada di hadapanku, apa ya, sulit terbayangkan bagaimana saking speechlessnya gitu ya, aku tuh harus bertemu dengan Rasul gitu. Saking mungkin bisa jadi aku akan lebih malu ya gitu ketika berhadapan dengan Rasul. Malu karena besarnya perjuangan beliau dengan keadaan aku yang tidak pantas gitu ya, merasa tidak pantas menjadi umatnya. Bagi saya, sosok Rasulullah itu adalah sosok yang sangat luar biasa, panutan dan contoh bagi semua umatnya. Bukan hanya untuk soal ibadah saja, tapi berbagai banyak aspek, yaitu aspek ekonomi, budaya, politik, sosial, dan apapun itu, apalagi yang berhubungan dengan sehari-hari kita. Dan Rasulullah itu, beliau itu adalah sosok yang cocok untuk menjadi inspirasi bagi kita, yang dimana kita adalah orang-orang yang ingin mengenalnya ya. Yang ingin mengenal Rasulullah itu pasti akan menjadikan Rasulullah itu sebagai inspirasi untuk kehidupannya dan untuk dirinya. Jika saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan Rasulullah, sungguh itu adalah kesempatan yang luar biasa. Tapi pertanyaan itu yang membuat saya bingung, karena Rasulullah itu adalah sosok dimana yang luar biasa ya, apalagi saya adalah umat yang memang jauh sekali dibandingkan Rasulullah. Tidak bisa berkata apa-apa, dan mungkin saya di situ hanya bisa diam dan terkagum-kagum melihat sosoknya yang begitu indah. Rasul di mata saya, beliau adalah suri tauladan yang baik untuk kita umat Islam, sebagai contoh kita untuk bisa berperilaku berakhlak mulia. Dan perjuangannya dulu terhadap kita luar biasa, sungguh luar biasa perjuangan Rasul dulu mempertahankan untuk menegakkan di Islam di muka bumi. Dan begitu sayangnya Rasul pada umatnya sampai akhir zaman. Jika saya bertemu Rasul, saya akan mengatakan, beratnya perjuangan sekarang kalau ada Rasul, semua terasa ringan dilalui bersama. Jika Rasul ada dan aku berkesempatan untuk bertemu Rasul, maka saya lakukan adalah memberitahu bahwa perjuangan dakwah ini tidak akan berhenti sampai akhir hayatku, karena zaman semakin berubah dan perjuangan ini tidak mungkin berhenti sampai sini. Saya sangat rindu Rasulullah, seperti
perjuangannya dulu. Sampai sekarang rasa sayang Rasul masih terasa, karena Rasul menyayangi umatnya sampai akhir zaman. Menurut aku sih Rasul itu sosok yang memang menjadi contoh untuk kita contohi ya, dari segi perjuangannya, dari segi memang mencintai umatnya. Jadi sangat-sangat mengorbankan diri, harta dan jiwanya hanya untuk umatnya, untuk menegakkan agamanya gitu, untuk untuk mengungkapkan rasa cintanya terhadap umatnya. Jujur ya, aku sebagai umatnya sangat malu gitu dengan keadaan aku yang sekarang ini, dengan yang memang tidak ada bandingannya dengan perjuangan Rasulullah. Dan jujur aku juga memang merindukan sosok Rasulullah gitu, merindukan dengan kecintaannya terhadap umatnya. Rasulullah SAW adalah sosok pemimpin dan juga suri tauladan yang wajib diimani dan diikuti. Tidak hanya dikagumi oleh umatnya sendiri, tetapi juga dipuji oleh para pemikir dan ilmuwan barat yang notabene non-muslim. Beliau sangat menginspirasi sekali menurut saya. Beliau adalah sosok yang sangat mulia dan mencintai umatnya. Bahkan dalam buku Michael H. Hart yang berjudul 100 peringkat orang yang paling berpengaruh dalam sejarah, beliau Nabi Muhammad SAW berada pada peringkat nomor 1. Jujur saya sangat merindukan beliau, tapi saya malu dengan perjuangan yang pahit getirnya beliau tapaki tidak sebanding dengan apa yang saya tapaki, yang mungkin sedikit-sedikit mengeluh begitu. Tetapi tentunya perjuangan beliau lebih berat gitu daripada saya pribadi. Bagi saya, suri tauladan untuk menegakkan ajaran Islam dengan cara berdakwah selama 63 tahun. Dan salah satu kisah yang membuat saya tersentuh saat Rasulullah ditawarkan hal-hal yang bersifat duniawi oleh bangsa Quraisy dan Rasulullah menolaknya karena akidah dan tauhidnya. Saya diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan Rasul. Saya sangat berterima kasih dan saya terharu dan kagum melihat sosok Rasul. Rasul bagi saya adalah sosok yang luar biasa. Beliau adalah seseorang yang memiliki rasa cinta dan kasih sayang yang begitu tulus terhadap umatnya. Beliau selalu memikirkan umat-umatnya, beliau selalu memikirkan keselamatan kita semua. Bahkan sebelum umat akhir zaman dilahirkan, beliau sudah terlebih dahulu mengkhawatirkan keselamatan kita. Sebegitu besarnya, sebegitu tulusnya cinta Rasul terhadap umatnya. Jadi bagaimana mungkin saya khususnya dan kita semua sebagai seorang muslim tidak mencintai Rasul, yang Rasul sendiri begitu mencintai kita. Jadi sudah sepatutnya kita sebagai seorang muslim itu mencintai dan menteladani Rasulullah SAW. Rasul adalah orang yang diciptakan Allah yang sangat luar biasa, yang memiliki sifat jujur, dapat dipercaya, dan sangat pintar. Rasul juga adalah orang yang sangat mulia, yang memiliki hati yang sangat baik, penyabar dan pemaaf. Rasul juga memiliki rasa cinta dan kasih sayang kepada umatnya, terutama kita umat akhir zaman. Rasul selalu memikirkan nasib kita, selalu memikirkan keselamatan kita nanti di akhirat. Dan salah satu bentuk cinta dan kasih sayang Rasul kepada kita yaitu saat beliau meninggal, beliau selalu memikirkan umatku, umatku, umatku. Dan
Rasul juga ingin merasakan rasa sakaratul maut itu gimana sih rasanya. Padahal kan Rasul nggak, sama Allah nggak dikasih buat ngerasain sakit sakaratul maut itu, tapi Rasul itu ingin merasakannya seperti apa sih rasanya. Dan setelah Rasul merasakannya, Rasul bilang kepada Allah, ya Allah, timpakanlah semua rasa sakit ini kepada saya, karena umat saya nanti tidak akan bisa merasakan sakit ini, karena sakit ini itu sangat luar biasa sakitnya ya Allah. Dan saat itu juga Rasul memikirkan kita supaya kita tidak merasakan gimana sih rasa sebenarnya sakaratul maut. Dan sayang dan cintanya Rasul kepada kita yang ingin umatnya selamat, yaitu masuk surga. Dan kalau saya diizinkan untuk bertemu Rasul secara langsung nanti, saya ingin memeluknya, saya ingin banyak-banyak terima kasih atas pengorbanan yang Rasul berikan kepada kita, rasa cinta dan kasih sayang kepada kita. Dan rasanya malu gitu ya kalau misalkan kita saat ini tidak mencintai dan menyayanginya, tidak menjalankan aturannya, dan selalu berbuat dosa. Tapi perjuangan Rasul kepada kita itu sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan tadi pagi soal sosok Rasulullah di mata saya, sulit untuk menjelaskan dengan kata-kata bagaimana sosok beliau itu di mata saya pribadi, karena kita tahu sendiri sosok Rasulullah terlalu masya Allah untuk dijelaskan dengan kata-kata. Tapi bagi saya pribadi, sosok Rasul adalah contoh atau panutan, baik dalam segi hal apapun. Cara beliau bersabar, cara beliau berjihad, cara beliau berdakwah, cara beliau menjalin hubungan yang sama, benar salah satu contoh yang masya Allah yang harus kita ikutin sebagai umat muslim. Lanjut pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari tadi pagi adalah, apa yang akan saya lakukan apabila saya diizinkan bertemu dengan sosok beliau walaupun hanya dalam mimpi? Wow, Insya Allah. Yang akan saya lakukan mungkin meluk, mencium, menangis di pangkuan beliau. Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata apa yang saya rasakan saat itu, karena sebagaimana kita tahu sebagai umat muslim, beliau adalah sosok yang sangat kita rindukan. Jadi saya tidak akan mampu berkata apapun jika itu benar-benar terjadi dalam mimpi. Saya akan melakukan hal yang saya bilang seperti tadi, cium, memeluk, menangis, beliau minta maaf segala hal. Saya tidak akan mampu untuk menjelaskannya dengan kata-kata, karena itu adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa sebagai umat muslim. Mungkin itu saya bisa jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok Rasulullah bagi saya yaitu sosok yang sangat luar biasa. Laki-laki mana yang memikirkan kita jauh sebelum kita lahir ke dunia, dan sosok laki-laki mana yang memiliki cita-cita yang sangat mulia, yaitu menginginkan kita semua selamat. Rasulullah. 3, 2, 1. Kalau diizinkan sama Allah untuk ketemu sama Rasulullah, saya mau bilang, ya Rasulullah, aku ingin jadi umatmu. Ya Rasulullah, aku ingin melanjutkan cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok Rasulullah di mata saya adalah beliau manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Beliau mengorbankan segala hal untuk tegaknya Islam di muka bumi ini. Dan beliaulah yang memikirkan pagi, siang, malam, memikirkan umatnya bagaimana supaya terhindar dari yang namanya kebinasaan. Dan beliaulah yang patut kita cintai, dan beliaulah yang harus patut kita rindui atas pengorbanan beliau, atas perjuangan beliau. Kita bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam, ya.
Dan kita juga bisa tahu standar ibadah yang benar itu bagaimana ya. Dan atas jasa beliaulah kita bisa tahu. Dan kita sebagai umatnya tentu harus ikut serta dalam memperjuangkan cita-citanya, cita-cita yang sangat mulia ya. Tegaknya Islam di muka bumi ini ya. Dan kita harus ikut beriman, berhijrah serta berjihad di jalan Allah ya, supaya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan jika saya diizinkan oleh Allah dipertemukan dengan Rasulullah, ya tentu itu adalah nikmat yang paling besar yang saya rasakan, nikmat yang tak terhingga ya, bagi umat muslim terutama. Saya akan bilang kepada beliau, saya akan memperjuangkan, saya akan mewujudkan cita-citanya ya. Dan saya akan meminta kepada beliau, jadikanlah saya sebagai umatnya, jadikanlah saya sebagai golongan umatnya kelak di akhirat yang engkau beri syafaat ya. Dan jadikanlah perjuangan selama di dunia ini itulah sebagai hujjah, di akhirat sebagai penolong yang dapat menghantarkan kepada mardotillah, ridhonya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga ya kelak kita di akhirat menjadi umat Nabi Muhammad ya, dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok Rasulullah SAW di mata saya, beliau adalah sosok manusia yang paling mulia. Tidak ada satu manusia di dunia pun yang pantas untuk kita kenal pribadinya selain Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Segala sikap, perbuatan, perkataannya itu patut untuk kita teladani. Beliau sosok yang penyayang, santun, dan juga pemaaf. Meskipun beliau dihina, dihujat, hampir dibunuh, dan dilempari kotoran, beliau tetap memaafkan. Demi apa beliau seperti itu? Demi membawa kebenaran Allah, demi membawa agama Allah, dan juga demi berdakwah, dan demi menyelamatkan umatnya hingga akhir zaman. Beliau manusia yang paling agung. Beliau begitu merindukan umatnya yang beriman, padahal bertemu pun belum. Jika bukan karena pengorbanan beliau, akankah Islam sampai pada kita saat ini? Jika saya diizinkan untuk bertemu Rasulullah, meskipun dalam mimpi, saya ingin berkata, "Ya Rasulullah, saya merindukanmu. Ya Rasulullah, saya mencintaimu melebihi diri saya sendiri. Tuntun saya ya Rasul, bimbing saya. Dan juga ajak saya untuk masuk ke surganya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi."